Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Maulana dengan NIM 12420303110. Di sini saya akan memaparkan materi tentang al-jumlatu allati la mahalalaha minal i'rab. Nah, apa sih pengertian al-jumlatu allati la mahalalaha minal i'rab? Nah, pengertian al-jumlatu allati la mahalalaha minal i'rab itu adalah la yakunu lil jumlati mahalli minal i'rab. Di dalam yaku mauqul ismil mufradi. Artinya kalimat yang tidak memiliki tempat atau mahal dalam i'rab apabila tidak menempati posisi isim mufrad. Nah, apa saja sih jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab? Oke, kita bahas secara satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ada al jumlatu alati takau fi awalil kalami au alati takunu munqato'ah amma qablaha, yaitu jumlah yang berada di awal ucapan atau yang terputus dari sebelumnya. Nah, contohnya itu seperti lapad zahabtu ilal mangzili. Nah, si lapad zahabtu ilal mangzili ini adalah kalimat yang berada pada awal kalimat. Nah, si dhahabtu ilal manzili ini tidak memiliki mahal dalam i'rab karena dia berada pada awal kalimat. Nah, jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab karena kalimat tersebut sempurna secara makna. Karena lafaz tersebut tidak punya keterkaitan secara i'rab dan secara makna dengan jumlah sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus ada contohnya lagi di bawahnya yaitu la takdzib innal kadziba makruh. La takdzib, janganlah berbohong. Siapa kamu? Innal kadziba, sesungguhnya berbohong itu makruhun, yang dibenci. Pada lapad contoh tersebut tidak didahului oleh pa atau au atau wau seperti itu karena lapad la takdzib ini adalah jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini menjadi pembuka kalam atau yang berada pada awal kalimat, dan pada lapad la takdzib ini tidak didahului oleh harap pa atau wau yang telah dijelaskan tadi. Dan kalimat la takdzib innal kadziba makruhun tidak memiliki mahal dalam i'rab seperti itu karena berada pada awal kalimat dan tidak disertai huruf pa atau wau. Oke, pembahasan yang kedua yaitu al jumlatu allati taqau silatil mausul. Yang artinya kalimat yang menjadi silah atau penyambung dari isim mausul. Nah, contohnya itu seperti ja'a alladzi kataba. Ja'a telah datang, siapa alladzi seseorang, kataba yang telah menulis, siapa alladzi. Nah, lafaz kataba ini adalah jumlah fi'liyah di mana keberadaannya sebagai silah pada isim mausul. Nah, kenapa sih si lafaz kataba ini tidak memiliki mahal dalam i'rab? Karena lafaz kataba tersebut terletak setelah isim mausul, yaitu lafaz alladzi. Seperti itu. Kalau dalam takribannya ja'a fi'lul madi mabniun ala fathin, alladzi ismun mausulun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini kata fi'lul madi mabniun ala fathin wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa.
jumlatul silatu minal fi'li wal fa'ilu laisa laha mahala minal i'rab. Gitu teman-teman. Lanjut pembahasan yang ketiga yaitu jumlah jawab syarat ghairu jazimah. Nah, kalimat jawab syarat yang tidak menjazmkan. Nah, kalimat jazm ini mempunyai amil. Apa sih amil-amilnya? Nah, amil-amil tersebut diantaranya lao, laula, lama, kulama, iza, amma. Nah, amil-amil ini adalah amil yang menjadi amil syarat namun tidak menjazmkan kepada fi'il syarat ataupun jawab syarat. Nah, contohnya itu seperti laulal hawa'u ma'asya kainun hayyan. Laula, andaikan tidak ada al hawa'u, adapun udara, ma'asya maka tidak akan hidup. Apakah inun sesuatu yang ada, hayyan dalam keadaan hidup. Kalau diartikan secara menyeluruh yaitu andaikan tidak ada udara, maka semua yang ada di sini tidak bisa hidup. Terus perhatikan juga lafaz al-hawa'u. Nah, lafaz al-hawa'u ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada, khobar yang wajib dibuang. Jadi lafaz sebelum ma'asa itu takdirannya maujudun, yaitu ada khobarnya. Nah, si maujudun itu menjadi khobar. Nah, si mubtada khobar ini dibuang, wajib dibuang. Jadi laulal hawa'u maujudun ma'asa kainun hayyan. Nah, sebab si maujudunnya dibuang, jadi laulal hawa'u ma'asa kainun hayya, seperti yang contoh itu. Nah, jumlah laulal hawa'u maujudun ini adalah merupakan jumlah yang menjadi syarat daripada laula. Sementara lafaz ma'asya kainun hayya ini adalah jawab syaratnya. Susunan jumlah ma'asya kainun hayya ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi tidak bisa dikatakan rofa, nasob, jr ataupun jazm. Karena lafaz laula ini merupakan adat syarat yang tidak menjazmkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, next pembahasan yang keempat. Nah, pembahasan yang keempat yaitu jumlah jawab syarat jazm idza kanat ghairu muqtaranah bil fa, yaitu kalimat jawab syarat jazm apabila tidak disertai huruf fa. Contohnya itu seperti lafaz kaifama tu'amilun nasi yu'amiluka. Nah, yang menjadi tidak memiliki mahal dalam i'rab itu yaitu lafaz yu'amiluka. Karena lafaz yu'amiluka ini adalah jumlah jawab syarat jazm. Nah, jumlah jawab syarat jazm ini tidak memiliki mahal dalam i'rab. Nah, si yu'amiluka ini dijazmkan oleh lafaz kaifama, seperti itu. Nah, kita bandingkan lafaz yang lafaz jawab syarat jazm yang tidak disertai huruf fa dan lafaz syarat jazm yang disertai huruf fa. Contohnya itu seperti in tudzakir fa anta najihun. Nah, si in ini adalah ada syarat. Tudzakir ini adalah fi'il syarat. Fa anta najihun. Nah, sudah jelas di sini ada lafaz fa anta najihun. Nah, si fa anta ini adalah jawab syarat gitu. Jadi sudah jelas perbandingan antara jawab syarat jazm tidak disertai huruf fa dan jawab syarat jazm yang disertai huruf fa.
Oke, next pembahasan yang kelima yaitu uh, al-jumlatu al-jumlatul i'tiradiyah, kalimat sisipan atau i'tiradiyah, interupsi dalam kalimat. Nah, contohnya itu seperti lapad kana rahimahullahu qudwatan hasanatan. Kalau dalam diartikan yaitu karena telah bukti seseorang rohimah semoga memberi rahmat kepada seseorang siapa Allahu Gusti Allah qudwatan hasanatan, yaitu suri tauladan yang baik. Nah, contoh selanjutnya yaitu qara'tul kitaba rahimahullahu wa istifzatu katsiran. Qara'tu telah membaca siapa aku al-kitaba kepada kitab rahimah semoga semoga dikasihi rahmat kepada qara'tul kitab siapa Allahu Gusti Allah wa istifzatu dan semoga memberi manfaat kepada saya katsiron yang banyak, seperti itu. Nah, si lafadz rahimahullah ini adalah jumlah i'tiradiyah. Nah, si jumlah i'tiradiyah ini adalah la mahalalah minal i'rab, yaitu tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab, seperti itu teman-teman. Oke, next pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan yang keenam adalah jumlah mufassirah. Kalau dalam pembahasan lain yaitu al-jumlatu tafsiriyah. Nah, jumlah tafsiriyah ini adalah jumlah penjelas, kalimat penjelas. Contohnya yaitu seperti nazartu ilaihi muhtaqarron ay ihtaqartuhu. Nazartu ilaihi muhtaqarron, aku memandangnya dengan pandangan yang buruk. Ay ihtaqartuhu, tegasnya menghina siapa aku kepadanya. Nah, kita perhatikan lapad ay ihtaqartuhu. Nah, lapad ay ihtaqartuhu ini adalah jumlah sebagai penjelas dari lapad nazartu ilaihi muhtaqarron, yang artinya aku memandangnya dengan pandangan yang buruk. Nah, maka di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud pernyataan itu adalah bahwa aku menganggapnya dia adalah hina. Jadi lapad si ihtaqartuhu ini adalah jumlah tafsiriyah yang didahulukan oleh lapad ai tafsiriyah, yaitu harap tafsiriyah, yaitu ai gitu. Nah, lapad ai ini adalah harap tafsiriyah. Nah, harap tafsiriyah ini ada dua, ada ae, ada an. Nah, kalau an itu pembahasannya mungkin nanti. Oke, next pembahasan yang terakhir yaitu al-jumlatu at-taliyati li jumlati la mahalalah minal i'rab. Yaitu jumlah yang mengikuti kepada jumlah yang tidak memiliki tempat dalam i'rab. Tempat yaitu mahal dalam i'rab. Contohnya itu ya seperti zahabtu ilal manzili wa tanawaltu at-ta'ama. Zahabtu berangkat siapa saya, ilal manzili ke rumah, wa tanawaltu dan mengambil siapa saya, at-ta'ama pada makanan. Nah, kita perhatiin lapad wa tanawaltu. Nah, lapad wa tanawaltu ini adalah atop kepada lapad zahabtu ilal manzili karena ada harap atop yaitu waw. Nah, di sini kita perhatikan lapad wa tanawaltu atau ama juga. Di mana lapad wa tanawaltu atau ama ini atop kepada lapad zahabtu ilal manzili. Lapad zahabtu tersebut merupakan jumlah ibtidaiyah atau jumlah yang berada pada awal kalimat yang dijelaskan tadi pada pembahasan pertama yaitu al-jumlatu
taqa'u fi awalil kalami, pada pembahasan tersebut. Nah, jumlah tersebut adalah jumlah yang tidak mempunyai mahal dalam i'rab. Nah, karena jumlah watanawatu atau ama ini mengikuti atau atop kepada jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab, maka jumlah watanawatu atau ama ini pun tidak memiliki mahal dalam i'rab, karena si lapad watanawatu atau ama ini mengikuti lapad zahabtu ilal manzili atau atop kepada zahabtu ilal manzili. Seperti itu teman-teman. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron jazilan ala ihtimam minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.